Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak aku kita hari ini belajar tentang fungsi logaritma. Mengingat sebelumnya, saya mengingatkan bahwa fungsi logaritma ini sangat berkaitan erat dengan fungsi eksponen. Jadi untuk merefresh materi sebelumnya, coba kita buka halaman awal dari fungsi eksponen, persamaan eksponen, yang mana ada di halaman ya. Ini adalah sifat bilangan berpangkat atau eksponen. Ada A sampai H dari A kuadrat pangkat X dikali A pangkat Y itu maksudkan A pangkat X ditambah Y. Berikutnya ada A pangkat X dibagi A pangkat Y itu sama dengan atau setara dengan A pangkat X dikurang Y atas dikurang Y. Selanjutnya jika ada A pangkat X dikurung di pangkat kembali dengan Y, maka pangkat A pangkat X dikali dengan Y. Ini pangkatnya kali. Selanjutnya jika ada A dikali B, ada angka gitu ya, atau sama lainnya yang dikalikan dikurung dari pangkatnya dengan X, maka setiap bagian di dalamnya itu juga pangkat X, A pangkat X, B juga pangkat X. Selanjutnya ada A per B dipangkatkan dengan X, maka atas bawah itu juga kalau dipisah kurungnya hilang menjadi A pangkat X dibagi B pangkat X. Nah, jika ada persamaan A pangkat X per B seperti ini, maka dia setara dengan akar A pangkat X dari Y. Jadi Y-nya itu yang di bagian bawah, menyebutnya ada di bawah pangkat dan di dalamnya adalah X. Dan G A pangkat min X itu adalah 1 per A pangkat X atau kebalikannya. Jangan usah kalau kebalikannya. Kebalikannya jika ada A pangkat X, kita bisa ubah juga menjadi 1 per A pangkat min X. Ini bisa dibalik. Dan yang terakhir adalah A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini berapapun nilai A-nya, dia dipangkatkan 0 sama 1. Ya, ini untuk mengingat refresh sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang logaritma, ya, persamaan dari logaritma. Nah, poin B persamaan logaritma. Apa sih logaritma itu? Logaritma adalah fungsi, ya, fungsi yang berubah bebasnya berupa bentuk logaritma. Ini fungsi logaritma merupakan inverse dari fungsi eksponen. Jadi kebalikan dari fungsi eksponen sebelumnya. Nah, dicontohkan, yakni adalah penulisannya seperti ini ya. Y sama dengan A log X, bacanya seperti itu. Y sama dengan A log X jika diubah menjadi persamaan eksponen, menghasilkan X sama dengan Y berpangkat A, X sama dengan A berpangkat Y. Dimana X itu harus lebih dari, syaratnya X-nya harus lebih dari, kalau X-nya negatif ataupun 0, dia tidak bisa. Jadi Y-nya jadi pangkat, Y-nya ini jadi pangkat, terus A-nya ini jadi aksesnya, lalu X ini menjadi nilai setaranya. X sama dengan A pangkat Y itu adalah perubahan inverse dari eksponen. Y sama dengan A log X. Ya. Nih, A-nya itu namanya basis atau bilangan pokok. Jadi A-nya ini bilangan pokok. Ya, kita akan
cari logaritma berikut. Yang A, 10 log 1000. 10 log 1000. Yang B itu 5 log 625. Yang C 4 log 1 per 64. Yang D 3 log 1 per 27. Nah, karena tadi kita sudah belajar inverse dari eksponen. Inverse eksponen kita tadi sudah belajar apa rumusnya, yaitu Y sama dengan A log X itu berubah menjadi X sama dengan A pangkat Y. Ya, jadi A pangkat Y. Sekarang kita suruh cari apa ini? Kita suruh cari nilai kalau dia 10 ini sebagai A dan 1000 ini ada sebagai X, berarti kita harus cari nilai Y-nya berapa nih? Gitu. Y-nya berapa ya? Nanti akan saya kasih contoh atau rumusan-rumusan tentang log. Tapi sebelumnya kita memahami dengan kebalikan dari eksponen. Jadi X. Karena di sini kita cari Y-nya, nah kita lihat ini persamaan eksponen yang sebelah kanan, yaitu X sama dengan A pangkat Y. Jadi diubah seperti itu. Jadi kalau kita mau ubah ini, kita cari Y-nya gitu kan ya. Berarti ini adalah X sama dengan A pangkat Y, kita ubah. X-nya berapa? 1000. X-nya 1000. A-nya adalah 10. Y-nya kita tulis Y karena Y yang kita. Maka 1000 berbanding atau sama dengan 10 pangkat Y. Berapa sih? 10 pangkat berapa menghasilkan 1000? Wah, kita tahu. 10 pangkat Y hasilnya 1000 itu pasti pangkatnya 3. Dan artinya 1000 ini adalah 10 pangkat 3 sama dengan 10 Y. Nah, berarti Y sama dengan 3. Kenapa ya? Y sama dengan 3. Karena 1000 sama dengan 10 pangkat 3. Jadi jawabannya adalah 3. Jawabannya 3. Sama-sama bisa dipahami. Kalau mau screenshot, jangan screenshot. Untuk syaratnya ya. Sama dengan yang B ya, kita yang B. B. Kita kerjakan yang B. 5 log 65 sama dengan berapa? Ini jawabannya kan 4 nih. Nah, dari mana sih? Sama seperti hal yang rumus inverse dari logaritma, yaitu eksponennya. Yaitu kita harus cari X sama dengan A pangkat Y. Nah, di sini 5 itu sebagai apa? 5 sebagai A-nya. Ya, sebagai A. Dan 625 adalah sebagai X-nya. Lalu yang ditanya adalah Y-nya. Maka kita bisa tuliskan di sini. X-nya adalah 625. A-nya adalah 5. Y yang ditanyakan. Jadi kita cari nih. 625 itu 5 pangkat berapa? Kan di sini sudah ada angka 5. Berarti kita cari, 5 pangkat. Rupanya 5 pangkat 4. Gitu kan ya. Karena 5 pangkat 4 itu adalah 25 kali 25. Yaitu 60. Berarti di sini kita dapat nih 5 pangkat 4 sama dengan 5. Maka Y-nya sendiri ada 4. Ya. Kita contoh yang C deh, yang C. 4 ini sebagai A-nya. 64. Nah, ini semuanya ini adalah sebagai X-nya. Itu X-nya. Lalu kita cari. Yang ditanya adalah Y-nya. Y yang ditanya. Kita masukkan ke rumus yang eksponennya. X sama dengan A pangkat Y. 1/64 sama dengan
4 pangkat Y. Nah, ini kita 1/4 itu berlaku yang tadi nih, saya jelaskan, yaitu ada 1/X gitu kan ya. Kalau mau berubah, sorry, bukan 1/X. Tadi ada yang rumus di yang G ya, yang G 1/A pangkat X. Nah, gitu ya. Kalau diubah tidak ada pernya, maka berubahnya jadi A pangkat min X. Nah, gitu kan. Min X, ingat kan ya? Nah, jadi 1/A pangkat X sama dengan A pangkat min X. Jadi, untuk yang kasus 1/64 ini, kalau kita mau ubah, berarti 64 itu 4 pangkat berapa sih? Gitu kan ya. 4 pangkat berapa ya? 1/4 pangkat 3. Gitu kan. Pangkat 3 sama dengan 4 pangkat Y. Nah, kalau kita mau ubah nggak ada pernya, per 1/nya, maka 4-nya ini kita atasin, pangkatnya yang jadi positif, jadi negatif, min 3 gitu. Jadi 4 pangkat min 3 sama dengan 4 pangkat Y. Jadi Y-nya sama dengan min 3. Jadi dapat deh, Y-nya itu adalah min 3. Jadi asal min 3 itu dari sini. Karena pangkatnya berubah. Jadi kita harus ingat-ingat lagi nih persamaan atau sifat-sifat dari eksponen. Kalau lupa, balik lagi, lihat lagi. Yang terakhir, sama, yang D juga caranya sama kayak yang C. Kita cari, yaitu 3, A-nya ini, 3-nya sebagai A-nya, 1/27 ini sebagai X-nya, sama dengan Y. Maka hasilnya adalah 1/27, ini untuk yang D ya, untuk yang D, sama dengan 3 pangkat Y. Gitu. Nah, ini 27 ya, sorry. Nah, terus sebelahnya lagi, 1/27 itu adalah 1/3 pangkat 3, gitu ya. Benar nggak? Karena 3 pangkat 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Oke, benar ya. 3 pangkat Y berubah menjadi 1, bukan 1 lagi. Pernya kita hilangkan. Jadi 3 pangkat min 3 sama dengan 3 pangkat Y. Sehingga Y hasilnya adalah min 3. Asal muasalnya gitu. Bisa di screenshot untuk mencatat semuanya. Kita lanjut ke berikutnya. Ya, berikutnya adalah, nah ini adalah sifat-sifat dari logaritma, gitu ya. Sifat logaritma ini penting nih, catat, dihafalkan, bila perlu di print, terus ditempel di buku, tempel di dinding, tempel di kelas, biar kalian bisa hafal. Ya. Ada bentuk lain dari logaritma, yaitu adalah bentuk natural. Biasa kita menyebutnya, anak-anak matematika itu namanya ln. Ya. Gitu. Jadi ini cara bacanya ln. ln itu ln. Ln X sama dengan E log X gitu. Nah, apa itu E gitu ya? E itu adalah eksponen, ya namanya eksponen. Dia punya nilai sendiri. Kok bisa punya nilai, Ustaz? Ya, karena penemunya menamakan dia seperti itu. Jadi angka 2,71828 sampai dengan banyak itu nilai irasional atau eksponen. Nah, kita akan belajar itu ya. Nah, logaritma biasa itu rumusnya adalah log X sama dengan 10 log X. Ini rumus umumnya, ini rumus umum, rumus biasa logaritma itu log X itu sama dengan 10 log X. Jadi kalau tidak ditulis log X saja, maka pangkat yang ada di sini, pangkat yang A-nya itu, yang kita tadi pelajari, ini A-nya kan. Nah, ini X sama dengan Y gitu. Maka kalau tidak ditulis, orang nulisin gini, log 1000 gitu kan ya, atau log 100. Maka ini otomatis yang kalau tidak ditulis ini adalah 10. Sebagaimana kalau ada akar 4. Ini kan kalau tidak ditulis itu sebenarnya adalah 2. Jadi di sini 2. Nah, akar 4 itu kan
2 gitu kan. Nah, karena dia tidak ditulis. Sama dengan log itu kalau tidak ditulis maka otomatis adalah 10. Itu perlu diingat. Jadi poinnya itu, jadi kalau ada 10 log 100 bisa sih kalian gunakan kalkulator langsung, jawabannya pasti 2. Karena ini sebagai A-nya, ini sebagai X-nya, Y-nya sebagai 2-nya sebagai Y. Hasilnya kan adalah X sama dengan A pangkat Y. 100 sama dengan 10 pangkat 2. Kan, ya. Otomatis ya. Jadi kalau ditulis log 100 di kalkulator kalian, kalau coba gitu ya, log 100 itu pasti akan menghasilkan angka 2. Ya, itu poin-poin yang Ustaz informasikan. Kita akan mempelajari beberapa bentuk atau sifat-sifat logaritma. Yang pertama adalah poin A. Jika ditulis A log 1, itu pasti akan menghasilkan angka 0. Jadi kalau A log 1 itu positif angka 0. Tidak ada angka lain. 100 log 1, 1000 log 1, 1.000.000 log 1, itu pasti angka menghasilkan 0. Gitu ya. Oh bisa sih, Ustaz? Nah ya, kalau kita kembalikan ke dalam sifat eksponen, maka akan terlihat ini A, 1 itu sebagai X, Y-nya sebagai 0-nya. Maka kalau kita ubah menjadi X sama dengan A pangkat Y. Kan gitu. Nah, X-nya berapa nih? X-nya 1. Sama dengan A-nya ya A, berapapun nilainya. Nah, dia akan berpangkat 0. Ya, kita tahu berapapun yang dipangkatkan dengan 0, dia akan menghasilkan angka 1. Nah, dan balik lagi ke persamaan eksponen. Gitu. Ya. Jadi kalau ada A log 1 sama dengan 0, 10 log 1 sama dengan 0, semua akan menghasilkan 0. Sekarang kita yang B ya, yang B seperti warna yang beda gitu. Beda. Kalau ada A pangkat A log A itu akan menghasilkan 1. Ya. Kalau A menghasilkan angka 1. Dari mana sih, Ustaz? Ya sama kayak tadi. Ini adalah A-nya yang di sini adalah X-nya, Y-nya ini 1. Maka menghasilkan A sama dengan X-nya gitu loh maksudnya. Sama kayak yang di rumus atas sama rumus yang ini sama. Ada bom. Bukan bom. Bom itu ban meletus ya. X-nya itu adalah A, maka A yang di sini sama di pangkat Y. Y-nya berapa? Gitu kan? Jelas Y-nya berarti adalah 1. Karena A-nya kalau nggak ditulis adalah 1. Oke, sekarang yang C, poin C. Poin C, A log A pangkat N sama dengan N. Nah, ini unik. Oh bisa, ya udah kita kembalikan lagi ke dalam persamaan eksponen. Yang di sini adalah X-nya, ini adalah Y-nya gitu. Jadinya gimana jadinya? Jadinya adalah A pangkat N sama dengan A pangkat N. Selesai kan? Oh berarti sama ini. Jadi N sama dengan N. Berarti A pangkat N sama dengan A pangkat N. Jadi ya A log A berpangkat N ya hasilnya adalah N. Kan ditanya ininya, ditanya berapa sih Y-nya ini? Y-nya itu kan di sini. Y-nya itu kan ini. Y-nya ini Y. Maka jawabannya Y-nya adalah sama dengan N. Gitu, Y-nya. Nah, sekarang ini model yang lain gitu ya. Model yang lain. Kalau dimasukkan ke dalam eksponen juga dia akan sama gitu ya. Ini save dulu, silakan di screenshot 1, 2, 3 ya, saya hapus. Nah, sekarang yang poin D. Poin D itu ada A log
X, Y. Nah, ini bisa kita pecah menjadi A log X ditambah A log Y. Nah, begitu. Jadi A log X, Y, maka itu A log X ditambah. Jadi kalau dia di tanda kali, hubungnya yang di dalam log, maka dipisahnya dengan tanda plus. Nah, yang E kebalikannya. Kalau dia dihubungkan dengan tanda bagi, ini bagi, ini per itu bagi, maka dia tanda hubungnya menjadi kurang. Ya. Atau kebalikannya, kalau ada A log X, Y, gitu, kita bisa ubah menjadi dia minus lognya itu, ini minus nih, dengan cara ininya dilukir. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Nah, itu bentuk-bentuk lainnya. Yang F adalah A log X pangkat N. Nah, ini kalau yang mana tadi? Yang ini gitu ya. Ini absisnya sama, AA, yang ini ada X di sini, beda. Maka pangkat yang di sini bisa kita taruh di depan. Nah, gitu. Jadi, X pangkat N, N-nya taruh di depan, baru A log X. Yang G, A log X itu kita bisa ubah menjadi pecahan dengan cara, lihat nih, kita punya B ini angka berapapun, asalkan atas bawah sama. Gitu. Jadi bisa kita ubah berapapun nilainya. Log X, log A. Jadi yang X taruh di atas, yang A-nya taruh di bawah. Gitu. Atau kita bisa ubah menjadi 1/. Dengan cara apa? Dilukir antara absis sama pangkatnya ini, sama pokok sama absisnya yang di dalam lognya diubah. Jadi 1/X-nya di sini, ini baru log A. Jadi dilukir. Tapi dia punya syarat, yaitu X-nya tidak boleh sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 1, hasilnya pasti akan 0. Tidak berlaku dia. Ya. Oke, ya. Yang H yaitu A log B. Nah, ini penting nih. Biasanya soal akan keluar yang model-model yang H ini. A log B dikali B log X sama dengan A log X. Nah, ya. A log B dikali B log X sama dengan A log X. Jadi, dia menghilang nih. Menghilang. Apa yang menghilang? Menghilang yang dalam sini. Ini akan menghilang. Nah, B log B itu akan menghilang karena dia sama dia. Hasilnya adalah A log X. Langsung ditulisnya A log X. Terus ada yang I nih. A pangkat A log X. Jadi udah pangkat punya logaritma pula gitu kan ya. Sama dengan X. Ini setara dengan A. Oh ini guys, sorry. Ini sendiri ya, ini sendiri. Kalau ada A log X, maka hasilnya pun akan X. Gitu kan, menjadi X. Terus kalau ada lagi nih, ada persamaan kayak gini nih. Nah, ini lain-lain ya, lain-lain. A pangkat M, M-nya pangkat lagi. A pangkat N log X. Itu sama dengan setara dengan X pangkat M per N. Gitu ya. Nanti kita coba beberapa soal pakai ini. Sekarang yang J yang terakhir, A pangkat N log X pangkat M, maka pangkatnya yang ini pindah ke sini, pangkat yang dari absis A-nya itu pindah ke sini, yang ini tetap sama, A log X. Ya, itu adalah penjabaran dari sifat-sifat logaritma. Kita akan beberapa contoh dan coba nanti Anda semua mengerjakan dan langsung dikirim ke Ustadz ya. Oke, sorry. Banyak. Contoh, ini contoh. Kita cari soal. Ya, ini contoh soalnya semua. Oke. Coba kita lihat pengayaan. Pengayaan akan lebih sulit ya. Ampun Ustaz, pengayaan nanti dulu. Oke. Mungkin ada beberapa kalian sudah mengerjakan. Tapi kita akan coba selesaikan ini yang rapi gitu ya, yang rapi. Coba Ananda kerjakan nomor 1 ya. Ini tentang
Nyatakan bentuk pangkat berikut dalam bentuk logaritma. Nyatakan dalam bentuk logaritma. Ustaz kasih contoh deh, biar kalian, Ustaz belum pernah nih Ustaz. Padahal udah. Oke, Ustaz kasih contoh nih ya, nomor 1. Tapi contohnya jelas angka yang berbeda, nggak angka yang sama. Angka yang berbeda. Oke, ini adalah contoh. Contohnya adalah 9 pangkat min 2 sama dengan 1 per berapa ya? Ingat jadi 9. 2 aja deh. 2. Nah, 2 pangkat min 2 sama dengan 4 gitu kan. Iya lah. Begini contohnya. Ya, sekarang kita ubah ke dalam logaritma. Logaritma, kita ingat tadi Nanda semua. Yang mana X, yang mana Y, yang mana A. Gitu kan? Kita lihat lagi. Kalau ada A log X itu sama dengan Y, ya, sama dengan Y. Ini kita bisa ubah menjadi eksponennya adalah X sama dengan A pangkat Y, gitu ya. Maka kita bisa ubah min 2 ini, boleh ini yang ini Y-nya deh, Y. Lalu ini 2-nya itu A, 1/4 ini adalah X-nya. Gitu. Lalu kita ubah ke dalam logaritma. A-nya mana? Ini A-nya 2 nih. Jadi 2 log X-nya 1/4 sama dengan Y-nya min 2. Nah, gitu. Ya. Ubah yang poin A, B, C, D ke dalam logaritma. Tinggal ubah posisi A, X, dan Y menjadi logaritma. Ya, bisa dipahami ya. Jelas contohnya tinggal ubah. Tidak suruh cari ini ya. Tidak suruh cari, hanya ubah bentuk logaritma. Saya berharap kalian dapat memahami ini. Walaupun belum bisa, nanti bisa tanyakan ke temannya yang bisa, gitu ya. Tanya dulu deh, jangan sampai Ustaz kalau yang model ini ya, temannya udah pada mentok, baru deh boleh Ustaz. Ya, selanjutnya kita akan cek yang nomor 2. Ya, nomor 2, diketahui log 3 adalah 0,471. 0,4771 dan log 4 adalah 0,6021. Carilah nilai logaritma berikut. Kayak mana Ustaz? Model kayak gini nih Ustaz. Oke, kalau model kayak gini Ustaz kasih contoh lagi. Kasih contoh. Nah, Ustaz kasih contoh lagi. Set. Kasih layar putih. Nah, sekarang Ustaz akan contohkan yang sederhana. Misalkan log berapa ya? Ada semua. 12 ada. 9 kali 4 ada 3. 9 kali 4, 9 kali 16. Banyak. Oke. Kecil aja. Ustaz ambil salah satu contoh aja, yaitu yang B ya. Nanti B nggak usah dikerjakan, berarti yang poin 2 ini cukup kerjakan A, C, D, E, F. B log 12. Nah, ini. Log 12. Log 12 itu, nah, kita kan tadi bisa, ada sifat-sifat logaritma ya. Ada sifat logaritma yaitu log X, Y. Nah, gitu ya.
log XY itu bisa diubah menjadi log X ditambah log Y. Bisa ingat ya? Ingat ya? Sifat yang berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Yang D. Yang D. Apa yang E ya? Antara E sama D lah. Nah, ini 12 ini kita cari faktornya. Gitu. Caranya kita cari faktornya. Log 12 itu kita bisa ubah menjadi log 12 itu berapa kali berapa ya? Oh, 12 itu adalah 3 dikali 4. Gitu. Nah, setelah itu karena 3 dikali 4 di dalam log, kita bisa ubah menjadi bentuk yang ini. Nah, ini harus kreatif ini nih. Harus bisa ngotak-ngatik, semua dicoba. Nah, ini berarti log 3 ditambah log 4. Nah, menghasilkan apa? Sebenarnya kalian cari pakai kalkulator langsung bisa, tapi kan bukan itu maksudnya. Ada caranya ini yang dituliskan. Log 3-nya berapa? Log 3-nya udah ada nilainya tuh di atas. 0,47771 ditambah 0,6021. Maka hasilnya adalah 1 tambah 1, 2, 7, 8, 9, 7. Nah, ini 1,0792. Nah, ini hasilnya. Ini contoh yang 2B. Selanjutnya, kalian bisa cari nomor A itu perkalian berapa, nomor C itu bukan perkalian tapi per, bisa kalian apakan kalau per gitu kan, kalau logaritma per gitu. Terus yang D itu perkalian juga, perkalian berapa, yang 36 bisa dipecah menjadi angka 3 dan 4 gitu ya, bisa berapa kali gitu kan, bisa beberapa kali. Boleh nggak Ustadz kalau dia banyak itu Ustadz gitu ya, dia banyak terus kemudian ini ya, mungkin kalian akan dapatkan itu ya, log kan bisa aja tuh yang 36 itu kan bisa log 3 kali 3 kali 3 kali 4 kali 4 gitu kan, bisa banyak gitu. Ini boleh kita ubah menjadi log 3 ditambah yang ini untuk yang 3. Terus yang ini log 3 lagi ditambah log 3 ditambah log 3 ditambah log 4 ditambah log 4. Jadi masing-masing pecahan ini mewakili lognya sendiri, ini lognya sendiri, ini lognya sendiri, ini lognya sendiri, lognya sendiri, ini lognya sendiri. Jadi baru setelah itu ditambahkan. Itu yang E juga begitu, yang E itu bentuknya dia akar, ada bentuk akar ya dalam bentuk log, bisa kalian lihat 16 itu bisa kalian jadikan dia 4/2, harus tahu nih gitu ya, itu dalam bentuk itu diapakan, diubah ke dalam bentuk pangkat. Jadi akar ke pangkat itu lihat di eksponen, yang F itu log 1/3.000 itu bisa dieksponenkan dulu. Setelah dapat pangkatnya baru kalian bisa cari gitu. Itu kuncinya untuk yang nomor 2. Jadi tugasnya cukup nomor 1 dan 2 dikerjakan. Jangan pakai kalkulator, usahakan cari sendiri gitu ya. Boleh tanya temannya, tapi tidak langsung tanya jawabannya apa gitu. Cuma berusaha. Karena kita berbasis waktu sampai jam 12 jam 12 ya. Hari ini sampai jam 3 lah ya. Jadi semua yang mengirimkan di hari yang sama kurang dari jam 3 itu pasti nilai keaktifannya tinggi gitu ya. Bagi yang nggak bisa ngirim di hari ini, konfirmasi ke Ustadz. Karena apa alasannya gitu ya. Apalagi nggak ada kuota atau nggak ada sinyal gitu kan ya. Kita kasih tahu alasannya, jangan sampai nggak kasih kabar. Karena ada adab untuk memberitahukan grupnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya nomor 1 dan 2. Nomor 1 ABCD, nomor 2 ACD. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.